Kerja terus-terusan, tapi nggak kaya-kaya. Gaji bulanan nggak cukup buat kebutuhan harian. Seperti kebutuhan rumah tangga yang tidak sedikit. Uang bulanan yang semakin hari tidak mencukupi kebutuhan. Lalu juga untuk biaya pendidikan yang tidak murah. Untuk asuransi kesehatan, pajak kendaraan, dan biaya transport. Belum lagi biaya liburan untuk menghilangkan stres akan pekerjaan. Semua itu membutuhkan uang, dan uang. Sehingga terlintas beberapa cara untuk mendapatkan uang, yaitu merampok tapi takut dihajar massa, atau utang bank, pinjaman online, tapi takut gak bisa bayar. Apa ya cara mendapatkan uang secara instan? Yang terlintas di pikiran hanyalah korupsi, seperti melakukan penggelapan uang dengan menggunakan kwitansi kosong agar nominal uang di dalamnya dapat direkayasa. Selain itu, penyuapan, yaitu pemberian sejumlah uang dengan tujuan agar dimudahkan dalam segala urusannya. Namun, apakah korupsi hanya dapat dilakukan oleh para pejabat? Tentu saja tidak, karena korupsi juga dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang status sosialnya di masyarakat. Contohnya, Reza. Ia tampak seperti mahasiswa biasa, tapi ia juga dapat melakukan tindakan korupsi seperti berbohong tentang nominal pembayaran UKT, yang ternyata ia salah gunakan untuk hal yang tidak terlalu penting. Lalu, apakah korupsi hanya tentang uang? Terlambat masuk kelas juga termasuk ke dalam tindakan korupsi, yaitu korupsi waktu. Contoh lainnya, menggunakan jam kerja untuk keperluan lain yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Korupsi adalah masalah krusial yang terjadi di Indonesia dan menjadi musuh kita bersama. Tindakan korupsi, sebuah perilaku yang salah dilihat dari sudut pandang apapun. Nilai-nilai anti korupsi yang harus ada pada diri kita, yakni kedisiplinan, kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, kemandirian, dan keadilan. Dari kasus korupsi yang terjadi di negara kita ini, salah satunya karena tidak tertanamnya sifat sederhana dalam diri si pelaku. Mereka sudah terbiasa hidup dengan kemewahan, berkelimpahan harta, dan merasa selalu kurang dengan apa yang mereka miliki. Satu langkah nyata sederhana yang bisa dilakukan untuk menghindarinya adalah memiliki gaya hidup sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomi. Kita tidak bisa selalu terus membandingkan kemampuan diri kita dengan orang lain. Hidup adalah pilihan. Ada satuan peran yang dimainkan ketika harus memiliki keputusan. Hidup sederhana tentunya akan membuat kita lebih menikmati hidup dan selalu bersyukur atas segala yang kita miliki. Selain itu, juga bisa mengurangi terjadinya tindakan pidana korupsi. Sudah saatnya bagi kita semua untuk melatih diri menjadi pribadi berintegritas sebagai modal dan landasan hidup. Membentuk pribadi berintegritas dengan menjunjung tinggi kesederhanaan, tanggung jawab, dan komitmen menjadi nilai-nilai dasar anti korupsi. Sebutan koruptor rasanya terlalu keren untuk orang yang mengambil dan merampas hak orang lain, terlebih untuk kepentingannya sendiri. Ia lebih pantas disebut dengan pencuri. Dikutip dari Mbak Najwa Shihab, korupsi bagaikan lembah hitam yang siap menghisap siapapun ke dalamnya, bahkan kepada jiwa-jiwa bersih sekalipun. Mari kita Ketahui, sadari Hindari korupsi dimulai dari diri sendiri.